We once had a teacher, the teacher of teachers. Apa yang masuk ke perut istri kita, anak-anak kita, wahai para bapak, perlu kita perhatikan. Jangan sampai apa yang masuk ke dalam tubuh keluarga kita datang dari hal-hal yang Allah Ta'ala murkai, datang dari yang haram. Maka menafkahi istri dan anak, menafkahi keluarga dengan yang halal itu keutamaan bagi para bapak sebagai kepala rumah tangga. Kalau kita mencita-citakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, maka berikanlah hanya yang halal kepada anak-anak kita tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, 1 dinar, dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran lalladzi anfaqtahu ala ahlik. Ya, Rasul ingatkan kepada kita, 1 dinar, sama-sama 1 dinar. Ada 1 dinar yang engkau infakkan, jenengan infakkan di jalan Allah. Kemudian ada 1 dinar yang lain yang diinfakkan untuk membebaskan budak. Kemudian ada 1 dinar yang lain yang disedekahkan untuk orang miskin. Dan ada 1 dinar yang lain untuk nafkah keluarga. Mana yang paling besar pahalanya? Rasul mengatakan yang paling besar pahalanya adalah yang diinfakkan untuk keluarga. Ini bukan berarti jenis infak atau jenis nafkah yang lain itu nggak penting, bukan. Tetapi sama-sama 1 dinar yang digunakan untuk berbagai amal kebaikan, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah yang digunakan untuk mencukupi keluarga. Setelah itu kita bisa memanfaatkan dinar kita yang lain yang masih ada untuk berbagai amal soleh, ya jihad fisabilillah, kemudian membebaskan budak misalnya, memberikan orang miskin, maupun amal-amal soleh yang lainnya. Tetapi yang paling utama adalah yang kita gunakan, kita infakkan untuk memberi nafkah kepada keluarga kita. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita dalam riwayat yang lain, innaka mahma anfaqta ala ahlika min nafaqatin fa innaka tu'jaru fiha hatta luqmati tarfa'uha ilam ro'atik. Sesungguhnya apa yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, niscaya engkau mendapatkan pahala padanya, walaupun hanya sekedar sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Jadi bapak-bapak sudah nyuapi istrinya belum hari ini? Nah, jadi nyuapi istri, Pak, itu juga bagian dari amal soleh ibu-ibu. Maka kalau suami jenengan, bapaknya anak-anak itu nyuapin jenengan, nah diterima dengan penuh kebaikan. Karena itu tandanya suami sedang bersedekah. Begitu pula kalau kita nyuapi anak-anak kita, itu juga insya Allah bernilai kebaikan. Jangan menyepelekannya. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayus sedekati afdal, sedekah apa yang paling utama wahai Rasulullah? Beliau menjawab, juhdul muqil wabda biman ta'ul, yaitu pemberian kepada orang yang memerlukan, dan mulailah dari keluarga terdekatmu. Maka wahai para bapak, wahai para kepala rumah tangga, mana yang lebih dekat daripada istri dan anak-anak kita sendiri? Maka itulah sodakoh yang paling afdol. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, ini nasihat yang luar biasa kepada kita semua, bahwa beliau bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Makanan yang kau makan untuk dirimu, kata Rasul, itu bagimu adalah sedekah.
makanan yang kau berikan kepada anakmu, maka itu bagimu sedekah. Kemudian makanan yang kau berikan kepada istrimu, maka itu bagimu adalah sedekah. Dan makanan yang kau berikan kepada khadimu, pelayanmu, pembantumu, itu juga bagimu sedekah. Jadi memberikan makan kepada diri sendiri dari yang halal dan thayyib itu bernilai sedekah. Begitu pula ketika kita memberikannya kepada anak kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada pembantu kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pastikan ini para bapak, pastikan yang kita bawa untuk memberi makan di rumah kita datang dari yang halal. Usahakan juga thayyib. Begitu pula para ibu, pastikan apa yang dibawa oleh suami Anda, kepala keluarga Anda, yang nanti akan Anda makan dan dimakan oleh anak-anak Anda. Pastikan itu datang dari yang halal. Sehingga karena datang dari yang halal, dimakan oleh orang-orang yang soleh-solehah, akan menjadikan keluarga kita keluarga yang barokah, yang dengannya insya Allah kita harapkan sekeluarga bersama-sama reuni akbar di surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. He was Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind.